Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Kabea Petubunaka. Yang kami hormati anggota KPU RI, yang kami hormati anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Ketua KPU Poso beserta seluruh komisioner, yang kami hormati Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan para kepala sekolah dan para guru SMA, SMK se-Kabupaten Poso, serta teristimewa para siswa sekalian peserta FGD pada pagi hari ini, yang hari ini kita semua bisa bertemu walaupun melalui daring ya, hanya karena kasih penyertaan Tuhan kita bisa bersama-sama pemilih pada daerah partisipasi rendah, daerah potensial pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik bencana, serta KPU Kabupaten Poso, dan apresiasi kami tentu saja atas terselenggaranya kegiatan FGD ini yang menurut kami sangat penting dan strategis di dalam upaya membangun dan mengembangkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, khususnya kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Poso. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pelaksanaan kegiatan ini kami pandang sangat tepat diberikan kepada para pelajar sebagai pemilih pemula. Pelajar melanjutkan tongkat menuju ke arah yang lebih baik lagi, sehingga pendidikan politik sejak dini sangatlah bermanfaat guna merubah mindset masyarakat tentang pentingnya politik bagi kehidupan berbangsa dan negara. Ya, jadi ke politik ini bukan cuma tentang hal-hal yang membawa kebaikan untuk kita semua. Karena politik ini mohon maaf, tadi jaringan agak terputus ya. Kami lanjutkan sambutan kami. Jadi betapa politik ini sangat penting dalam menentukan bagaimana arah kebijakan negara kita, kemudian bagaimana menentukan pembangunan daerah, dan juga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga kita jangan alergi terhadap politik, tetapi mari kita bersama-sama mempelajari bagaimana kita menjadikan politik ini sebagai satu hal yang bisa membangun, bisa memperkuat. Jadi mari kita belajar politik yang benar dan politik negara kita. Ibu sekalian, melalui kegiatan FGD pada hari ini, kita berupaya melakukan pendidikan politik
untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi muda kita sebagai pemilih pemula dengan metode pendidikan yang lebih menarik. Dengan demikian diharapkan partisipasi dan konsentrasi akan lebih maksimal sehingga ke depan kita akan memiliki generasi yang berwawasan dan beretika. Sekali lagi, generasi yang berwawasan dan beretika dalam hidup berdemokrasi. Mari kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus kita tanamkan dan kita perkenalkan sejak dini kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bukan terpapar dengan politik yang dalam tanda kutip selama ini dipikirkan yang konotasinya negatif, tetapi memiliki generasi yang berwawasan dan beretika dalam hidup demokrasi ke depan, yang selalu menjaga persatuan kesatuan walaupun berbeda pilihan. Selain itu, dalam FGD ini tidak menutup kemungkinan kita semua yang hadir perlu memberikan masukan, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada karena strategi menjawab tantangan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan bagaimana strategi mendorong partisipasi pemilih guna suksesnya pemilu serentak 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, melalui kesempatan ini saya mengharapkan kepada adik-adik pelajar agar mengikuti secara serius kegiatan fokus group discussion ini yang dilakukan secara virtual, tetapi ini tentu saja akan dijadikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan yang berharga untuk kita sekalian. Kegiatan ini juga dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan di Kabupaten Poso yang kita cintai menuju Kabupaten Poso yang maju, tangguh, dan terdepan. FGD yang kita lakukan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi jumlah pemilih mencapai angka 70%. Ya, ini sangat penting sekali supaya kita semua bersama-sama aware dan peduli ke depan dalam rangka kita memilih ya wakil-wakil kita, memilih pemimpin kita ke depan. Sehingga dengan demikian, kualitas pesta demokrasi di daerah Sintuwu Maroso ini semakin baik ke depan. Hal sekolah, mari kita segera menyampaikan datanya kepada KPU Kabupaten Poso. Ya, kami melihat data sudah ada 35 sekolah yang disurati, tetapi mungkin baru 3 sekolah yang merespon. Sehingga kami sangat berharap koordinasi dan respon dari seluruh stakeholder untuk kita mensukseskan data pemilih ini agar bisa kita perhatikan dan segera kita masukkan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan istimewa dan berbahagia ini. Kami juga berharap untuk adik-adikku, anak-anakku sekalian, serta seluruh guru-guru dalam momen ini juga yang bisa bertemu lewat kami secara virtual. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bisa juga mempersiapkan diri untuk ke depan kita bisa mengikuti sekolah secara tatap muka langsung. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan juga apresiasi sebesar-besarnya kepada KPU Kabupaten Poso, KPU Provinsi maupun KPU RI untuk acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Akhirnya dengan memohon bersama siswa-siswi MA sederajat se-Kabupaten pada hari ini, Selasa 28 September 2021, saya nyatakan dibuka secara resmi.
kasih kepada Ibu Bupati Kabupaten Poso atas sambutannya. Apresiasi yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada Ibu Bupati. Kami bisa bersilaturahmi walaupun hanya secara virtual. Sekali lagi pada pagi hari ini. Hadirin yang mulia, kita mendengarkan dari kepada KPU RI dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang kami hormati Bupati Poso, Ibu Dr. Verna GM Inkiriwang, Kacabdis SMA, SMK, SLBN Wilayah 3 Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Alwi Musa, Esos MSI, Bapak Ibu pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, ada Bapak Syahran Raden dan Ibu Halimah, ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Ibu Dr. Sophia Purajo MAP, ada teman-teman KPU Kabupaten Poso, Bapak Budiman Maliki Esos, beserta moderator Bapak Wisnu Pratala, Bapak Ibu sekalian, guru, kepala sekolah, siswa-siswa, adik-adik kami se-Kabupaten Poso. Salam kenal. Kalau suara saya terdengar dengan baik, mari kita angkat tangan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya sungguh senang hadir pada kesempatan ini. Sebagai informasi, di ruang sebelah sudah hadir pimpinan KPK untuk kegiatan pemberantasan korupsi. Sudah akan mulai pembukaannya. Untuk itu kami mohon izin tidak terlalu lama menyampaikan semacam keynote speech pada kesempatan ini. Namun saya tetap ingin hadir, saya sampaikan. Saya diundang dan bertemu dengan tunas-tunas bangsa, dan buat saya ini juga agenda penting, meskipun kita bertemu secara daring. Untuk itu saya sudah izin hadir terlambat, karena saya menghormati dan menghargai setiap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan demokrasi kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, secara sederhana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati Poso, Ibu Bupati Kabupaten Poso, terima kasih atas sambutannya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal karena singkat ya. Secara sederhana Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adikku, kalau kita sebut yang mengelola negara ini disebut dengan pemerintah, kan seperti itu ya. Ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah kota. Setiap pemerintah itu ada yang memerintah. Ada yang memerintah itu di Kabupaten Poso adalah Bupati Kabupaten Poso yang bernama Ibu Dr. Verna. Beliaulah yang memerintah. Yang diperintah siapa? Dengan logika kata perintah ini supaya mudah ya. Yang diperintah siapa? Kita semua teman-teman yang menjadi penduduk Kabupaten Poso. Apa kaitannya dengan demokrasi? Secara sederhana, pemerintahan bisa kita bagi dua bentuk. Ada pemerintahan demokrasi, ada pemerintahan yang tidak demokrasi. Pemerintahan yang tidak demokrasi, yang memerintah tidak perlu persetujuan dari yang diperintah. Secara sederhana seperti itu. Abraham Lincoln menyebutnya demokrasi itu sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian secara sederhana dapat kami sampaikan bahwa pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang dibangun dengan sistem demokrasi secara sederhana adalah yang memerintah itu harus mendapat persetujuan yang diperintah. Nah, itu yang membedakan sistem pemerintahan dan yang demokrasi dengan yang tidak demokrasi. Pemerintahan yang tidak demokrasi sekali lagi, yang memerintah tidak perlu mendapat persetujuan dari yang diperintah. Maka di masa lalu, pemerintah di setiap daerah, di masa kerajaan,
kalau memimpin itu tidak perlu mendapat persetujuan dari yang diperintah, tidak perlu mendapat persetujuan dari masyarakatnya. Nah, namun era tersebut sudah kita lewati dengan segala macam kekurangannya. Banyak negara, dari seluruh negara di dunia ini, tinggal 11 negara yang tidak menerapkan demokrasi. Mengapa demikian? Karena pemerintahan demokrasi dianggap lebih baik. Secara sederhana, pemerintahan demokrasi yang memerintah itu harus mendapat persetujuan yang diperintah. Maka tadi Ibu Verna mengatakan, dan kita sama-sama tahu Ibu Verna terpilih bukan ditunjuk oleh orang per orang, tapi menjadi bupati karena persetujuan suara terbanyak pada saat pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, negara kita yang sudah menganut sistem demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap anak bangsa yang memenuhi kriteria untuk menjadi pemilih. Maknanya adalah ketika menjadi pemilih, setiap orang termasuk adik-adik itu berhak untuk memberikan persetujuan terhadap yang memerintah adik-adik. Nah, kemarin sudah ada Pilkada Kabupaten Poso dan terpilih Ibu Dr. Verna. Ibu Dr. Verna tidak mungkin bisa memimpin Kabupaten Poso kalau tidak dipilih oleh suara mayoritas sesuai dengan undang-undang. Secara sederhana, demokrasi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau desain demokrasi seperti itu, rugi kalau kita tidak mau ikutan menentukan siapa kepala daerah kita. Maka sudah hadir kegiatan ini untuk menjelaskan lebih lanjut tentang demokrasi dan pentingnya demokrasi. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adikku yang saya cintai, demokrasi itu yang tadi saya sampaikan dilakukan melalui sebuah mekanisme yang disebut dengan pemilu atau pilkada. Pemilu dan pilkada itu sarana sebuah sistem teknis bagaimana mengadministrasikan demokrasi tadi agar yang diperintah terjamin mendapat atau hanya bisa memerintah kalau mendapat persetujuan dari suara terbanyak yang diperintah. Nah, itu logika sederhananya. Nah, dengan pemahaman itu maka demokrasi dan politik itu merupakan kepentingan kita, merupakan hidup kita, merupakan keperluan kita. Nah, pandangan ini mungkin perlu kita kembangkan agar apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi jangan sampai salah paham. Demokrasi itu kejam, demokrasi itu tidak baik. Itu pandangan yang salah kaprah. Sebagaimana manusia tidak ada yang sempurna, demikian pula dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam dunia manusia, bukan dunia malaikat. Kalau di dunia malaikat semuanya baik-baik saja. Sementara kita manusia pasti ada kurang, ada salah, ada khilaf, dan kita saling berinteraksi. Untuk itulah dimungkinkan setiap 5 tahun sekali, siapapun yang sedang memerintah itu perlu dicek kembali, masih layak atau tidak. Dan siapapun yang memerintah orangnya itu harus dibatasi jabatannya. Mengapa demikian? Karena kalau terlalu lama itu nanti bisa semau-maunya. Begitu. Menurut salah satu pangeran di Inggris, kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang besar. Kalau dibiarkan semakin besar, maka bisa menghasilkan pemerintahan yang korup. Itu rumus sederhana. Untuk itu negara kita menganut siapapun kepala daerah, pemimpin negara, anggota parlemen, itu hanya bisa, mohon maaf, kepala daerah dan kepala pemerintahan, itu hanya bisa memimpin paling lama 2 kali masa jabatan. Nah, teman-teman dan adik-adikku sekalian, lantas bagaimana caranya kemudian kita bisa ikut menyetujui atau tidak menyetujui, memilih pasangan calon tertentu, baik kepala daerah maupun kepala negara melalui pemilu. Nanti teman-teman dari KPU Provinsi akan lebih menjelaskan. Terkait dengan pemilu ini dilaksanakan oleh KPU yang disebut lembaganya Komisi Pemilihan Umum yang diperintah oleh amanah konstitusi untuk mengelola sebuah pemilihan umum yang kemudian dilakukan secara nasional dan lokal. KPU bersifat nasional tetap dan mandiri. Saya, Pak Sahran, Bu Halimah, kemudian Pak Hanafi, Pak Wisnu Pratala, ini orang-orang yang dipilih untuk mengurus pemilu. Dan kami berkewajiban melayani peserta, melayani pemilih. Nah, pada konteks ini kami hadir ingin melayani pemilih, ingin melayani Bapak Ibu guru, ingin melayani adik-adik siswa
SMA, SMK se-Kabupaten Poso. Ada dua hal yang akan dilakukan pada kesempatan ini. Yang pertama menyangkut pengadministrasian. Supaya yang memilih ini jelas, perlu dicatat nama-namanya. Siapa saja. Negara kita sudah memutuskan dalam undang-undang yang bisa menjadi pemilih kalau sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah atau kawin. Namun itu harus dibuktikan dengan KTP elektronik. Untuk itu di sini ada bapak-bapak, bapak ibu pejabat dari Dukcapil. Nah, adik-adik kalau sudah berusia 17 tahun, untuk bisa terdaftar sebagai pemilih harus membuat KTP elektronik. Itu syarat di undang-undang supaya jelas. Misalnya ada informasi dulu ya, ada peristiwa. Ini di masa lalu. Oh, yang itu kan sebenarnya tidak layak jadi pemilih, kok bisa jadi memilih. Nah, itu yang disebut dengan masalah-masalah dalam daftar pemilih. Sekarang kita ingin mengurangi masalah itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, merapikan administrasi, termasuk melalui kegiatan ini. Nah, teman-teman, bagaimana kalau ada orang sudah terdaftar tapi tidak mau memilih? Sebagai contoh, pemilu 2019 yang aktif datang ke TPS 81%. Bagaimana nasib 19%-nya? Memilih ataupun tidak memilih tetap akan dipimpin, akan diperintah oleh orang yang diberikan mandat dari hasil pemilu untuk memerintah, untuk memimpin sebuah kegiatan memerintah yang disebut sebagai pemerintah. Secara luas kalau di daerah ada lembaga yang disebut pemerintahan, terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita tidak memilih sama saja, jadi tidak bisa. Oh, saya kan tidak memilih pada saat pilkada bupati, nasibnya tetap ditentukan oleh yang terpilih. Jadi rugi justru kalau tidak ingin memilih. Nah, sekarang yang diperlukan adalah yang pertama, bagaimana kalau sudah berusia 17 tahun, mengadministrasikan diri, lapor ke Dukcapil agar dibuatkan KTP elektronik. Kalau sudah punya KTP elektronik, datang ke KPU, sampaikan, Pak Sahran atau Bu Halimah, atau Pak Wisnu, kami sudah punya KTPL, saya baru berusia 17 tahun, tolong saya didaftar sebagai pemilih. Kalau sudah didaftar sebagai pemilih, pemilu 2024, adik-adik nanti sudah bisa menggunakan hak pilih. Dengan demikian, adik-adik bisa menentukan nasib adik-adik sendiri, percayanya kepada siapa. Nanti ada 2024, ada calon presiden, ada calon anggota DPR, DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Beliau-beliau itulah yang menjadi calon yang nantinya terpilih, yang akan menentukan nasib negeri kita, menentukan nasib daerah kita. Namun, sekali lagi, mereka hanya bisa menentukan nasib kita setelah kita yang menentukan nasibnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi pada saat pemilu dan pilkada, nasib-nasib calon kepala daerah, calon pemimpin negara, calon anggota legislatif, yang menentukan ini kita semua. Begitu. Jadi jangan terpengaruh, oh nanti yang terpilih itu saja. Nah, maka kalau seandainya adik-adik senang, oh saya suka dengan calon si ini, si A, pilihannya dua. Sekedar memilih saja atau turut mengkampanyekan, mengajak teman-temannya. Nah, kalau teman-teman ikut mengkampanyekan calon-calon tertentu menjadi anggota tim kampanye. Tapi kalau hanya sebatas, ya udah yang penting saya memilih, saya ingin si A, saya nggak mau jadi tim kampanye, itu boleh saja. Itu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Lebih jauh lagi, sekarang mungkin rata-rata berusia 16-17 tahun. Tahun 2024, mungkin usianya sudah di atas 21 tahun. Adik-adik bisa juga terlibat menjadi penyelenggara pemilu. Seru. Jadi bisa jadi pejabat penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Biar merasakan bagaimana kalau kita menjadi penyelenggara pemilu. Nanti mengurus orang-orang yang akan menggunakan hak pilih di tingkat TPS. Saya pikir itu secara sederhana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Catatan terakhir, ada disinformasi yang berkembang di negara kita. Bahwa disebut begini, demokrasi itu bukan produk Indonesia, itu produk impor. Nah, pernyataan semacam ini tidaklah sehat. Pernyataan semacam ini tidaklah benar. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, apalagi era globalisasi, antar kita ini saling mempengaruhi. Jadi bukan soal